Elit-elit ini ngurusin nggak? Tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari. Kan nggak ada yang ngurusin. Cuman komentar aja bisanya. Dibawa siswanya pakai mobil barak TNI nih. Aduh! Salam! Jujur li, saya agak merinding gitu. Saya keinget saya dulu kayak gitu tuh. Baru turun dari Kabarak itu ya, saya udah berangkat teman-teman. Halo guys, kembali lagi bersama FKR Project. Jadi ada nih ya yang viral banget yaitu KDM. Nah kasusnya kayak gini, anak-anak ini kan kayak suka begadang, terus melawan orang tua, bolos, bahkan merokok. Tapi Deddy Mulyadi nggak tinggal diam teman-teman. Mereka semua bakal dimasukin ke pelatihan TNI. Lebih keras dan disiplin ketat banget nih. Tujuannya bukan nyiksa, tapi membentuk karakter mereka nih ya. Karena mereka ini semua susah banget diatur. Dan perubahan besar ini dimulai dari hal kecil, seperti mandi teman-teman ya, biar badannya bersih dan siap latihan. Atau lifebuoy, perlindungan maksimal dari kuman. Dan kalau mau wangi dan elegan, yuk cobain aja nih produk dari Lux juga teman-teman ya. Kayak ada shimmer-shimmernya. Jadi gimana? Ini semua bukan hukuman dah. Ini jalan kedua buat masa depan mereka teman-teman. Hal yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ya. Nah gue salut banget nih. Lo gimana? Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kita bakal lanjut aja, langsung mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita bakal bahas sedikit alasan Deddy Mulyadi membuat mereka semua ke pelatihan TNI. Kita bisa baca di sini, siswa nakal dikirim ke barak militer. Deddy bukan untuk latihan perang. Dengerin nih alasannya. Ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksim, tidak minum ciu. Yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana. Beberapa daerah ada yang sudah menyediakan, kan kewenangannya ada di bupati wali kota juga. Bukan hanya kewenangan di provinsi. Nah, saya di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung. Tetapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya udah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerjasama dengan Batalion Armet 9 Pasopati. Kemudian Kabupaten Cianjur menyatakan sudah siap. Nanti malam saya cek lagi yang bupati wali kotanya memiliki kesiapan. Jadi ya intinya di sini sih Deddy Mulyadi tujuannya buat membangun kedisiplinan mereka. Karena emang susah banget ya anak-anak zaman sekarang kayak Gen Z sekarang nih. Kalau disiplin malah ngelawan orang tua. Malah dikit-dikit kita salah ngomong malah dibat. Ya. Kalian tahu dong kasus-kasus sekarang anak membun orang tuanya. Nah itu karena nggak bisa dididik kedisiplinan. Kang Deddy Mulyadi coba menerapkan hal tersebut ke TNI. Ya aduh. Apalagi sekarang kalau ngomongin pergaulan bebas teman-teman. Sekarang kalau lo nggak minum ya, nggak ngerokok, nggak keren loh. Zaman sekarang kayak gitu. Dan menurut saya agak setuju sih. Bukan agak setuju lagi, tapi setuju banget dengan alasan Kang Deddy Mulyadi nih membuat program tersebut diterapkan buat anak-anak nakal nih ya. Daripada dihukum, keluar dari penjara, balik lagi, nakal lagi. Ya, yakinlah karena program ini kriminal akan berkurang. Bener banget, setuju banget. Saya dulu pernah banget guys ke TNI itu bener-bener menyiksa. 3 hari 2 malam, bener-bener lo makan diatur ya, tidur lo diatur, lo ngapa-ngapain semua pokoknya diatur, mandi diatur, ada jam-jamnya lah. Saya pernah guys, jujur li saya pernah. Dan itu sangat mendisiplinkan saya banget sih. Oke, jadi ada pertanyaan wartawan juga nih ya yang menyinggung KDM ya, menyindir KDM. Kita lihat. Tentang para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin. Cuman komentar aja bisanya. Di sekolah tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah. Cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal kompleks militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya, nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung. Gak ada problem apa. Saya dulu pernah membuat ruang itu dengan membuang ruang sepak bola. Saya bukan baru loh.
Saya dulu bikin sekolah sepak bola namanya Asa Jaya Perkasa, yang sekarang pemainnya sudah banyak menjadi pemain nasional. Mereka dimasukkan dalam barak komplek, kemudian mereka dididik sekolah sepak bola, dan mereka terafiliasi pada sekolah-sekolah tertentu dan berhasil menjadi pemain-pemain timnas, pemain profesional hari ini. Tapi kategori bentuk bermasalahnya seperti apa misalnya jenisnya? Kategori seperti apa? Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore. Jadi itu ya, pertanyaan wartawan. Kang Deddy ini kayaknya buat aturan sendiri nih. Kayaknya karena nggak ada pemerintahan yang berani membuat aturan tersebut. Ya anak-anak yang nakal itu ditaruh di tempat militer. Karena tuh pendidikan militer itu keras banget ya. Apa-apa semua diatur. Dari makan, cara mandi, pakaian, semua diatur. Bener-bener diatur ya. Cuma KDM yang berani membuat gebrakan tersebut. Siapa contohnya? Contohnya bisa kita lihat nanti KPAI. Tapi kita bahas lagi yang di sini ya. Dan tujuan KDM sebenarnya di sini tetap sekolah. Cuma lingkungannya itu bukan lingkungan yang kayak zaman sekarang, lingkungannya tuh bebas. Enggak, kalau di TNI kan lingkungannya semua serba disiplin nih. Menurut saya itu cukup bagus banget buat mental-mental para anak-anak nih. Enggak hanya orang tua, tapi TNI cuy, pergaulannya itu. Jadi nggak mungkin lah mereka bakal bisa ngerokok lagi. Main HP tuh kagak mungkin, semua udah diatur teman-teman. Apakah di TNI bisa main HP? Bisa, mungkin menurut saya bisa sedikit kalau emang TNI-nya mengizinkan. Kalau tidak ya tidak, apalagi ya zaman sekarang tawuran, mabuk itu udah kayak lu nggak ngelakuin itu nggak keren lah ya. Terus main Mobile Legend, jujur saya pemain Mobile Legend itu bener-bener kayak membuat kita harus fokus banget gitu, kayak main game itu kayak kecanduan teman-teman. Kalau lu nggak menang kayak belum puas, kepuasan sendiri. Ya menurut saya gebrakan ini cukup menarik teman-teman, cukup menarik ya. Siapa sih yang larang elit-elit global tersebut ya? Elit-elit global ya tuh. Tapi contohnya ya KPAI soroti rencana Deddy Mulyadi kirim siswa bermasalah ke barak militer, bilang itu tidak cukup. Gimana teman-teman, respon kalian gimana nih? Kenapa harus disoroti bukan didukung gitu ya? Kayaknya KPAI dibentuk buat melarang tindakan KDM. Yuk kita silaturahmi ke KPAI official, dan nanti tahu kan harus ngapain netizen? Terima kasih karena tidak mendukung KDM. Aneh ya. Next, rencana bagus malah dihambat. 00N KPAI official. Tuh, sampai Devi aja emosi ini ya. Sabar. Emang apa sih Bang? KPAI menyurutin tidak cukup itu di sini tertulis nih, proses rehabilitasi ini tidak cukup. Harus juga dipenuhi pendidikan kita. Kalau hanya pendidikan militer, dari keluarga juga harus diperbaiki. Hey, KPAI, itu militer kata Deddy Mulyadi itu cuma 6 bulan loh ya, bukan bertahun-tahun kayak Anda menjabat jadi TNI. Menurut saya 6 bulan itu hal yang cukup buat melatih mereka gitu, buat melatih kebiasaan mereka yang awalnya buruk, gak minum-minum, tidur malam, segala macam, diubah selama 6 bulan itu. Dan apakah ada juga Bang yang gak sepakat selain KPAI? Ada dong, yaitu Gubernur Janteng. Kita bisa baca, Gubernur Janteng tak sepakat kirim murid nakal ke Bapak TNI, cukup kembalikan ke orang tua. Hey bro, ini sudah bertahun-tahun hal ini dilakukan oleh para guru ya, tapi balik lagi anak tersebut tetap melakukan bolos sekolah, ngelawan dengan orang tua. Kayaknya sekarang di zaman sekarang orang tua udah bingung gitu gimana cara ngadepin anak-anak sekarang ya, karena udah kayak kecanduan HP. HP Anda diambil, anak bisa bertindak aneh-aneh ya, tiba-tiba kayak lagi tidur nih, itu banyak banget kasus di gara-gara anak tersebut tidak dikasih HP. Terus ada juga anak dikasih orang tua terus dikurung ya, gara-gara dia nggak main HP terus loncat bundir. Nah seperti itu. Cobalah kita coba dukung dulu gebrakan dari Deddy gitu ya. Kayak kita lihat ya teman-teman, respon dari orang tuanya. Ya ini Suka kenapa? Ngerokok, masuk sekolah jarang masuk, ya. Bolos wae. Dicare ku Abah nggak bisa. Biasa Pak. Setiasa. Jadi Abah ridho ya. Nanti Ridho bikin surat ya, pernyataan bermaterai ya. Siap. Yang menyatakan anak Abah akan mengikuti pendidikan disiplin. Siap. Dengan pola pendidikannya militer. Bukan untuk perang, Bah. Sina sare jam 8. Sina hudang jam 4. Sina isuk-isuk ngaberesan kamar mandi. Kamar tidur. Olahraga. Diajar nu benar. Oke, Bah? Oke, Maghrib ngaji. Oke? Mantap. Lewes ya suriten ayeuna sia teh. Surite ayeuna sia teh mah leweh aing nya mesti lu poe lewes ya. Ya, Ibu kenapa anaknya?
Tawuran di Cijolang. Cijolang teh Darangdan. Di Cijolang Darangdan. Ngelawan mana? Ele menang tawuran anak. Ya. Ele. Nah, ibu kenapa nggak sanggup ibu? Oleh sendiri aja. Ibu panggil psikolog. Enggak, ibunya ridho nggak? Ridho. Nggak akan mempermasalahkan nggak? Jadi sekolahnya terus ya bu ya. Hayang jadi tentara ada jang? Han? Yo. Hayang, atuh sing bener. Iya. Ya. Ibu kunaon? Tawuran, Pak. Budaknya tawuran. Di mana? Di Masjid At-Taqwa. At-Taqwa mana? Ciganea. Ngelawan saha? Ciganea Tonggo. Hah? Tonggo. Yang dilawan siapa? Anak mana? Anak Tonggo. Anak Tonggo. Anak Tonggo teh mana sih? RT hiji sama RT hiji. Budak ibu ke baledog teu? Teu. Bapakna kemana bapakna? Ayah. Ayah. Terus ibu masih sanggup gak di rumah sendiri memperbaiki? Sih. Nah terus kenapa diserahin? Supaya mandiri, Pak. Supaya mandiri. Di mau goa. Dahar hayang, hah? Aroko ya. Dahar, udud. Dahar hayang ngeuna. Udud hayang alus. Bere motor teu? Teu, udud hayang alus. Sok ngambek tara di rumah? Tara. Tara ngambek. Lamun teu dibere udud ngambek teu? Henteu. Aya teh menang udud di mana? Minta duit. Oh, minta duit teu. Lawan sekolah lain. Sekolah lain menang eleh. Kayak korban sebenarnya mah. Korbanna kunaon? Duka tah lebih jelas nama kayak di polisi dah. Ada korban ya. Korban. Oleh Bapak sendiri untuk mendidik sendiri bisa nggak? Karena kami sebenarnya si mampu, cuman kami kan pengennya lebih disiplin lagi lah. Ya karena sama orang tua ada keterbatasan ya, kadang-kadang hilang wibawa. Orang tua Pak. sekarang kadang-kadang hilang wibawa. Jadi dia kan kalau malam tuh suka melekannya itu lebih susah. Oh, tidurnya malam rata-rata. Iya, tiduran malam. Jadi kesimpulan saya, anak-anak itu satu rata-rata tidurnya malam. Iya. 2 bangunnya siang. Iya. 3 merokok. Iya. 4 bergerombol. Iya. Kadang-kadang masuk dalam lingkungan bermotor, ya kan? Cuman kalau usia-usia gini susah, suruh ngaji itu susah banget Pak. Yang kelimanya tidak ada lagi ngaji waktu maghrib di itu masjid. dia. Suruh kadang dianterin itu. Cuman sekali 2 kali nurut kesananya Oke. gitu. Sok atuh Kang Deddy diangkat aja, itu kayak orang-orang tawuran kelebihan energi deh teman-teman ya. Udah capek sekolah masih pengen tawuran, gabung-gabung geng motor ya. Tapi kalau kita lihat sih rata-rata bapak dan ibu-ibu di sini pada setuju juga gitu ya. Setuju apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi di sini teman-teman. Percaya gitu program Deddy Mulyadi ini bakal membentuk para karakter mereka, kayak disiplin kesehari-harian mereka. Apakah mereka mampu melakukan itu semua? Rata-rata tadi orang tuanya ditanya Deddy Mulyadi, mampu sebenarnya mereka melakukan hal itu semua. Cuma ya balik lagi karena percaya program dari Deddy Mulyadi gitu kan, menyerahkan anak-anaknya ke TNI. Siapa dong yang kagak kenal TNI dengan reportasi yang bagus ya tentang kedisiplinannya. Pagi-pagi kayak kita udah bisa lihat para TNI itu udah nyabut-nyabut rumput ya. Ya gitulah. Disiplin banget ya TNI itu. Apakah ada lagi salah satu orang tua murid yang diwawancarai secara mandiri nih? Menarik lagi, kita lihat videonya. Ya ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai. Ya ini saya bersama orang tua yang hari ini, Bapak berdiri, anak-anaknya akan masuk ke barak resimen Armet 1 ya, Setirayuda. Ini Bapak nih salah satunya. Anaknya namanya siapa Pak? Lingga Yuda. Oh Pak, cocok Pak. Lingga Yuda nanti 6 bulan di komplek resimen Setirayuda. Cocok itu. Mudah-mudahan anak Bapak jadi tentara nanti. Amin. Iya, pelatihan dari sekarang. Kelas berapa anak Bapak? Kelas 9. Kelas 9. Masalahnya apa? Kemarin tuh ikut tawuran Pak. Tawuran? Iya. Melawan anak mana? Lawan sekolah lain. Sekolah lain. Ada korban? Ada katanya. Ada korban. Ada korban ya, mungkin terluka korbannya. Iya. Kenapa korbannya? Oh, hancur mukanya Pak Bupati. Sini Pak Bupati sini. Kalau sini. Sini, bupatinya sini. Ini bupatinya. Sini Pak Bupatinya. Oh, ini. Kalau mukanya hancur, perasaan muka Bupati juga hancur saya lihat. Ini, jadi Pak Bupati kenapa? Ini tawurannya anak korbannya bagaimana? Ya dibacok. Maju. Jadi kita bagian nebus aja 11 juta di Hasan Sadikin. Oh, jadi korbannya dibacok.
Oh, mukanya habis. Pakai celurit. Pakai apa itu? Kemudian sekarang dirawat di Hasan Sadikin. Dan ini anak-anaknya yang mengeroyoknya di antaranya. Semuanya sudah dibawa ke sini belum anak-anak? Sudah ya? Takutnya angka itu nuletik bisa wanian. Ya, nuletik wanian kulantaran loba baturna. Sorangan mah da moal wani. Jadi Pak Bupati, biayanya siap? Siap, Raja. Duitnya ada? Ada, Raja. Ya, 6 bulan ya? Siap. Sampai mereka baik ya? Siap. Oke, ini kita mulai, Purwakarta memulai mengirim ke Resimen 1 Stirayuda Kostrat ya. Pak Danmennya mana? Siap. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya laksanakan, mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Ya, siap semuanya? Teriakan orang tua juga pada banyak ya, tadi kita dengar kayak amin, 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 amin. Nah ini contohnya satu dari orang tuanya Lingga Yuda ya. Bahkan mereka juga pengen anaknya jadi TNI. Wow. Tapi ya didikannya di sana bakal ya hampir mirip-mirip 11-12 mungkin dengan TNI ya. Cuma bedanya kagak perang aja. Cuma kedisiplinannya mereka bakal ngerasain apa makanan TNI itu mereka bakal ngerasain. Kalian pernah gak sih makanan TNI itu bener-bener lu dikasih makan 10 menit sampai 15 menit ya. Dan lauknya apapun harus diterima di TNI itu kayak gitu. Karena saya dulu mohon maaf ya, ini pengalaman pribadi ini. Saya dulu pernah diikut TNI. Di baraknya bahkan ya, tidur 3 hari 2 malam. Saya sih gak kuat gitu. Disiplin banget teman-teman. Sedisiplin itulah ya. Oke, kita lihat komentar dari netizen. Gak seru dong kalau ada dari netizen. KPAI gak berguna, cuma bisa omon-omon. Bubarin aja. Jangan. Saya yang bermasalah nanti ngomongin kayak gini. Next, KPAI gak setuju. Padahal orang tuanya aja setuju. Sebelum dikirimkan juga pasti pakai persetujuan orang. Kalau orang tua gak setuju gak bakal dikirim. Bener. Yes. Kita harus lihat juga nih suasana di TNI ya, kayak gimana ya. Kita lihat nih suasananya, keren banget nih. Dibawa nih mahasiswanya, siswanya ya. Dibawa siswanya pakai mobil barak TNI nih. Mermen 1 SMP. Di Kesatrian Menarme 2. Setelah ini Anda akan bersama kami selama 14 hari ke depan. Siap adik-adik? Siap. Ayo, kita maju ke sana. Maju! Jalan! Jujur li, saya agak merinding gitu. Saya keinget saya dulu kayak gitu tuh. Baru turun dari Kabarak gitu ya, saya udah merangkak teman-teman. Tapi ini saya cukup kaget. Mereka anak SMP sudah melakukan hal main-main golok tersebut teman-teman. Ya seburuk itulah zaman sekarang ya teman-teman, karena jejak digital dan pergaulan gitu. Pengen kayak nama kita tuh di atas, dikenal orang gitu. Kalian tahu dong kasus Katak Bizer ya. Katak Bizer yang membangga-banggakan tawuran itu keren. Nah, itulah generasi zaman sekarang kayak gitu ya. Kabupaten Purwakarta resmi memulai program pendidikan berkarakter dan bekerja sama dengan TNI Polri pada Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Sebanyak 39 siswa yang sebelumnya terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti tawuran, merokok, dan mabuk-mabukan, kini mengikuti program pembinaan di Resimen Artileri Medan 1 Stirayuda, Batalion Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri bin Zain menyampaikan bahwa program ini merupakan respons cepat terhadap fenomena kenakalan remaja yang kian mengkhawatirkan. Pria yang akrab disapa Om Zain itu juga menyebutkan, dari 40 pelajar yang akan mengikuti pendidikan berkarakter, hanya 39 yang hadir di pendidikan tersebut. Om Zain mengatakan, program ini tidak memutus jalur pendidikan siswa. Para siswa hanya pindah lokasi pembelajaran. Para siswa akan mendapatkan kurikulum khusus yang mencakup pendidikan karakter, bela negara, psikologi, dan spiritualitas. Danmen Armet 1 Kostrat, Kolonel Aramroni Junaidi menjelaskan bahwa kegiatan dimulai dari pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Setelah itu, mereka akan mengikuti rutinitas harian seperti salat subuh, olahraga, kebersihan, makan teratur, hingga sesi konseling dan motivasi. Tujuan utamanya adalah membentuk lingkungan positif yang membangun mental dan spiritual peserta.
Ia menyebut, materi pembinaan disusun secara kolaboratif oleh TNI, Polri, Pemda, dan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Sosial dan Psikolog Anak. Harapannya, program ini mampu melahirkan generasi muda yang lebih disiplin, berakhlak, dan cinta tanah air. Diketahui, mereka akan menjalani pendidikan berkarakter selama 2 pekan atau 14 hari. Mereka akan banyak menghabiskan waktu pendidikan di Aula De Gunner Resimen Artileri Medan 1 Stirayuda. Di aula tersebut, mereka makan, tidur, hingga menerima pembelajaran. Aula De Gunner yang akan menjadi pusat aktivitas para pelajar sudah siap. Meja makan berjajar rapi, velvet tersusun rapi sebagai tempat tidur, dan seragam militer telah disiapkan untuk dikenakan oleh para peserta. Bentar, saya pengen nyorotin ini dulu guys. Ini masih termasuk baik nih TNI-nya, entah mungkin terliput media karena dulu kalau saya latihan ya, ini mobil udah digedor-gedor nih. Ya cepet. Udah kayak mau perang teman-teman ya. Itu melatih kedisiplinan nih. Ini mungkin ya masih awal ya, apalagi mereka masih SMP. Dulu saya SMA apa kuliah gitu ya, udah latihan kayak gini teman-teman. Nah, kalau makan di TNI, nggak ada tuh kayak gini, kagak ada teman-teman ya. Makan bisa nyantai, makan tuh harus bener-bener rapi, duduk tegak, makan tuh sambil tegak, nggak boleh nasi ngikutin teman-teman. Harus nasi yang ke mulut ya. Dan kita bahas sedikit juga, tadi ada 40 pelajar, 1 kabur. Tuh, masih ada yang membangkang kan. 1 ini kabur nih, kemana dia? Dan saya akui kalau di TNI itu, sepengalaman saya yang paling bagus itu sesi motivasi teman-teman. Kayak kita nanti bakal dibawa, kayak lo harus dibawa ke alam sadar kita, kayak ngebayangin kalau orang tua kita pas kita balik ada bendera kuning. Nah, seperti itu. Kan jadi kayak nangis, jujur saya kayak gitu teman-teman. Nangis. Bayangin kalian pulang selama 6 bulan di sini, kalian bakal membayangkan ada bendera kuning. Nah, itu alasan kalian tidak patuh dengan orang Aku paling bagus sesi motivasi teman-teman ya. Oke, kita bahas lagi. Apakah ada bang yang ngikutin programnya Deddy Mulyadi? Ternyata ada guys ya. Tak cuma Jabar, anak nakal di Bengkulu akan disekolahkan ke TNI Polri. Bengkulu niruin terapin KDM teman-teman. Coba kita dengerin. Kayaknya menarik banget deh. Insya Allah anak-anak nakal yang melawan gaek, galak, balik malam, tidak masuk sekolah, kenakal lainnya, siap-siap. Kelak kita akan tangkap seorang-seorang, kita akan latih dengan tentara polisi angkatan laut. Berapa lama? Selama dia masih nakal akan dikurung. Dilatih seperti di Cina. Tidak akan dibalikkan kayak gayanya kalau belum berubah. Sekali lagi kepada seluruh anak-anak yang nakal, yang galak melawan orang tua, yang galak tidak masuk sekolah, apalagi ngelem, suka kebut-kebutan, naik motor tidak berhelm. Siap-siap, pemerintah provinsi akan melakukan penangkapan secara massal dan akan dibawa ke camp untuk dilatih disiplin menghormati orang tuanya. Dan kepada seluruh orang tua yang memiliki anak yang tidak pacak diatur, nakal tegalau, tolong laporkan kepada Polres, Polsek, maupun tentara terdekat. Atau langsung laporkan ke TikTok atau nomor WA saya, Merah Putih. Gila, ini gebrakan yang sangat-sangat di atas si Deddy Mulyadi. Kalau kalian denger ya, ini ada yang ngelem. Siapa tuh yang suka ngelem tuh? Yang biasanya di bawah kolongan ngelem. Ngapain ngelem-ngelem kayak gitu ya? Nah itu setuju sih, ini setuju banget ya. Tapi saya agak aneh juga. Ini yang nggak pakai helm, serius pak? Nggak pakai helm, pengen dilatih militer kan? Kayaknya kasusnya agak beda. Tapi ya udahlah, oke lah. Karena setiap gubernur punya kebijakannya masing-masing ya teman-teman ya. Seperti biasa terakhir kita lihat komentar dari netizen. Apakah setuju program Deddy Mulyadi? Sumpah gue lagi kagum banget sama Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat yang buat gebrakan. Gue pikir gimmick doang. Yang dia buat aturan kalau anak sekolah anak-anak bakal dimasukin ke markas TNI untuk dididik. Dan terjadi beneran, anak-anak abis tawuran diciduk dimasukin ke markas TNI untuk dididik selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Anjir, gue pikir cuma gimmick doang. Ini orang beneran bro, sumpah. Sampai-sampai orang tuanya itu pada setuju anaknya buat dimasukin ke situ biar bener. Bahkan ada yang komen juga, Pak, anak saya ini nggak pernah tawuran, nggak pernah make dan sebagainya, tapi nakal, boleh nggak dititipin? Orang tuanya sampai ada yang ngajuin anjir.
Ditambah lagi dia buat aturan anak sekolah tidak boleh bawa kendaraan bermotor karena belum cukup umur. Dan itu beneran dilakuin dan akhirnya banyak pelajar di Jawa Barat itu yang jalan kaki. Dan sumpah baca komennya enak kan kalau jalan kaki kayak orang dulu. Lu bisa kenal sama orang baru, ngobrol di jalan, bangun lebih pagi. Bro sumpah gue mungkin bukan orang Jawa Barat, gue orang Lampung ya. Tapi gue bangga sama gubernur lu pada. BTW Kang Deddy itu anak sekolah tuh sebenarnya motornya dibawa tapi ditaruh di warung ya kan? Karena selama ini kita ngelihat yang begini itu cuma ngomong doang, gimmick doang. Ternyata beneran karena kemarin ada gubernur dari sebuah provinsi yang bilang kalau Kang Deddy itu cuma buat konten-konten doang dan lain sebagainya. Sedangkan dulu orang yang ngomong ini pernah bilang kita bakal buat provinsi ini seperti Jepang, Cina dan sebagainya. Dan buktinya tidak ada perubahan. Buktinya Kang Deddy bisa ngehemat anggaran untuk media sosial Jawa Barat dari 50 miliar jadi 3 miliar. Dan sedangkan yang ngomong itu tidak ada hasilnya. Gimana masyarakatnya? Ini gue baru nemu bahwa ada gubernur ataupun pejabat yang memang melek sama teknologi yang bisa manfaatin media sosial dengan baik, yang bermanfaat langsung ke masyarakat dan memberikan dampak langsung ke masyarakat. Sedangkan pejabat-pejabat yang ngomong ngapain lu buat konten dan sebagainya, mereka tidak bisa memanfaatkan media sosial teknologi untuk bisa mengembangkan pekerjaan mereka biar masyarakat tahu dan dia juga tahu apa yang dibutuhin masyarakat. Bener atau enggak? Karena menurut gue banyak instansi-instansi atau pejabat yang menurut gue pribadi itu yang kolot dan gak bisa manfaatin teknologi, sumpah. Sekarang Kang Deddy bisa ngehemat 2 sampai dengan 3 miliar untuk daerah Jawa Barat dari segi media sosial. Pertanyaannya, kenapa gubernur lain ataupun pejabat lain tidak melakukan hal yang sama? Yang jelas-jelas itu bermanfaat loh, dan bukti mengurangi 2-3 M itu bisa dialihkan ke masyarakat langsung. Pertanyaannya, apakah pejabat di daerah kalian bisa sehebat Kang Deddy? Jujur gue bangga sama gubernur lu pada. Dan gimana tuh gubernur yang ngomong tukang konten doang? Masyarakatnya coba spill dong. Nah jadi dari salah satu komentar netizen ini, intinya yang kita dapat adalah kagum ya. Karena emang semua aturan dari KDM ini adalah masuk akal gitu ya. Jalan kaki masuk akal. Sekarang gebrakannya kita lihat masuk akal banget dibina ke TNI. Karena kalau di penjara juga kan mereka masih di bawah umur kan teman-teman. Dan kalau kita masukin mungkin seminggu biar mereka jerak, ternyata tidak, malah tambah. Nah oke, kita penutupan deh ya. Setiap di akhir video kita bakal nyampein pesan-pesan komentar dari channel FKR Project. Atau teman-teman ada yang pengen nitip salam bisa melalui super thanks ya teman-teman. Yang ini kita melalui top komen aja dan komentar tercepat. Dari Aruna Maganta 9720. Komentar nomor 1, menyimak, salam sehat. Sehat selalu buat Aruna ya itu Aruna, nama kamu susah banget. Stephen Darti 4089. Gila. Ini netizen yang paling setia ya komentar kelas. Selalu cepet dia guys ya. Udah disiapin lirik loh waktu manggung tapi masih salah. Ya Dewi Persik emang suka lucu ya. Next. 7 mid meters. Please kalian harus lihat yang Gudang Garam Jaya. Kenapa Gudang Garam Jaya? Next. Dari Nur Suhana 47. Makanya jangan sok ngomong Niki, lebih parah kamu. Dewi Persik, cocoknya Dewi Pelasir. Udah tua tubit. Dari dulu goyangan gak jelas, penampilan sok ratu, tapi nyanyinya hancur. Yang metode dulu Dewi. Nur Suhana 47. Saya tidak ikutan, saya hanya membacakan komentar kamu. Kamu membuat saya ngeri loh. Yaudah, saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.